Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang ini aku akan membagi cerita, informasi. Mungkin ini sebuah wawasan juga untuk kita semua. Dan penasaran seperti apa? Yuk tontonin terus ya YouTube channel aku. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. I'll be right back. Stay tuned guys. Hey team, last auction for the day in Milperra. We had heaps of bidders, heaps of bids, sold well over reserve, and this was the sale price. In excess of $902,000. All done. Sold. Congratulations, sir. Giving us a chance and the opportunity. Yeah, no, very, very grateful for all the hard work that you've done, Luke. You've been very conscientious, a great network, and followed up everything. Thank you. Fantastic results. So, yeah, very grateful for the hard work you've done. Thanks so and much. your team as well. Thank you, Shane. It's an amazing result today, and really happy for you and the family. Excellent. Thank you. Thanks, Shane. Thank you. Thank you for giving us a chance and the opportunity. Oke, kalian sudah lihat dong video aku di awal, di mana aku bakal kupas tuntas bahasan yang lengkap. Jadi kalian harus tontonin video ini dari awal sampai akhir, jangan skip ya, stay tune. Nah guys, di video aku kali ini aku akan berbagi pengalaman, wawasan, pokoknya hal yang mungkin perlu kalian tahu juga. Jadi kemarin itu tanggal 12 September, hari Sabtu, dimana tanggal yang ditunggu-tunggu banget oleh aku dan suami. Terutama pada saat penjualan, pelelangan, apa sih namanya? Karena mungkin banyak orang yang DM aku juga gitu, wah rumah lu dijual gitu kan, siapa yang dijual rumahnya, rumah lo atau rumah nyokap atau rumah siapa. Daripada nih banyak question mark, banyak yang bertanya-tanya, mendingan aku menjelaskan di sini. Jadi kemarin itu memang rumah ibu mertua sudah terjual. Yeay, kenapa senang? Karena memang ini adalah step terakhir kita untuk memberikan support secara finansial, terutama karena ibu mertua aku, yaitu ibunya suami aku, sudah berada di aged care, dan untuk perawatan, untuk hidupnya dia di aged care itu tidak murah juga. Makanya jual rumah yang dia miliki yang sudah 40 tahun ya, yang sudah 40 tahun, yang dimana luarnya tuh masih bagus gitu, di dalamnya sih, dalam rumahnya benar-benar sudah tua gitu dan tidak pernah renovasi juga gitu kan. Aku sendiri pribadi, to be honest, secara jujur gitu, sempat nggak pede juga, apa iya sih gitu kan rumahnya bakal laku, banyak yang suka, banyak yang tertarik gitu kan. Boleh dong ya kita juga sedikit ragu, tetapi surprisingly, secara mengejutkan juga banyak ternyata guys. Jadi mulainya itu suami udah bilang oke, kita harus jual, karena gimana pun memang nggak ada yang rawat juga, ngapain juga kita diemin gitu ini rumah gitu kan, secara nggak ada penghuninya juga. Sebelum ibu mertua aku pindah ke rumah sakit dan aged care itu memang beliau tinggal sendiri, karena itu kita juga butuh biaya dan nggak ada yang merawat rumah itu, makanya kita jual gitu. Dan setelah kita lihat semuanya dan suami juga koordinasi dan komunikasi sama aku, benar-benar kita sangat terbuka satu sama lain. Dan setelah itu juga dia mencoba untuk mencari property agent yang benar-benar berqualified, yang punya jam terbang yang cukup bagus gitu ya, 18 tahun dia di bidangnya, di property agent. Dan mungkin itu udah udah jalannya aja gitu, kita menemukan property agent yang benar-benar cocok, yang benar-benar bagus gitu. Dan kita pilih LG Hooker dengan contact personnya namanya Lush, sebagai director dan principal of LG Hooker Property Agency-nya. Setelah kita ngontak beliau dan kita utarakan tujuan kita jual ini tuh apa, dan beliau juga memberikan opsi gitu ya, kalau misalnya rumah ini hanya di pasang plang cuman sel doang gitu kan,
kayaknya agak sulit dan agak lama juga, nggak bisa langsung cepat terjual. Tetapi kalau dengan cara auction, nah ini dia guys yang bakal aku bahas. Apa sih auction itu? Mungkin kalau kalian untuk tahu secara deskripsi lebih lengkap auction itu apa, tetapi di video ini aku lebih memberikan informasinya secara simple aja, secara mudah aja. Jadi auction itu memang sangat populer dan memang ada di Australia gitu, dengan cara menjual rumah dengan sistem seperti kayak lelang gitu guys. Jadi dari pihak property agentnya mengumpulkan semua data dulu ya, mengumpulkan semua data dan mencari pembeli atau kita sebut buyers, purchasers gitu ya, yang benar-benar serius untuk membeli properti kita atau properti yang memang dari property agency-nya itu yang akan dijual gitu. Dan setelah terkumpul nih, biasanya jumlahnya itu bisa 5, 10, 15 grup gitu kan, tergantung pada saat final akhirnya itu dari sekian banyak siapa yang benar-benar bisa tetap konsisten untuk fokus mau membeli rumah ini secara serius gitu. Dan menurut pengalaman yang kemarin gitu kan, karena secara komunikasi kita sebagai klien dan property agent, beliau selalu memberikan informasi dan feedback setiap ada yang datang untuk lihat, kita sebut open house gitu kan. Open house-nya itu pasti sebelum auction dimulai. Setiap minggu biasanya property agency memberikan open house. Jadi si buyernya itu yang benar-benar mau beli rumah tersebut tuh bisa lihat gitu dalam isi rumahnya seperti apa, pokoknya dari depan sampai belakang. Dan dari situlah timbul berbagai macam pertanyaan gitu ya menyangkut rumah, mungkin apa sih yang berkaitan dengan gimana caranya untuk menambah hal-hal yang mungkin biasanya nih pertanyaannya, ini saluran airnya bagus atau enggak, terus listriknya gimana, terus saluran yang lainnya misalnya, pokoknya hal-hal yang sangkut pautnya dengan isi rumah lah ya. Terus setelah melakukan open house berulang-ulang, mereka tuh selalu mengumpulkan data tersebut dan memberikan ke kita gitu. Jadi kita tahu nih feedbacknya seperti apa dari berbagai macam orang yang sudah lihat gitu. Dan open house-nya ini sendiri pun bisa dilakukan pada saat weekdays, Senin sampai Jumat, atau weekend, Sabtu dan Minggu gitu, disesuaikan dengan jamnya mereka buat seperti apa gitu kan. Terus setelah saat open house pun tentunya pada saat itu property agentnya juga harus benar-benar mengumpulkan foto-foto, yaitu jadi untuk marketing, untuk sales marketingnya, untuk ditempel gitu di bannernya, diiklankan lah, ke publish ke semua orang, baik internet, sosial media, apapun lah gitu ya, di websitenya. Jadi marketingnya itu pun mereka ngecas kita, ada biaya terpisah sendiri gitu guys. Jadi untuk biaya marketing seperti foto, brosur, banner dan pamflet, pokoknya apapun itu sekitar 45 juta rupiah, yaitu sekitar 4.500 Australia dollar, sekitar di harga seperti itu guys. Dan untuk mereka mempublish ke semuanya, dan pada saat mendekati auction, nah inilah yang ditunggu-tunggu. Jadi H-1 nih sebelum hari kemarin, yaitu hari Jumat, ada briefing atau meeting antara klien, yaitu suami aku, dengan property agent. Ini gimana nih, pengennya kayak gimana, terus kita udah ada buyers yang benar-benar serius, terus range harganya berapa gitu kan. Memang dari awal sudah diinformasikan kalau rumah ini dijual dari mulai harga 800.000 Australia dollar, yaitu sekitar 8 miliar rupiah guys. Dan
pada saat mereka udah tahu harga segitu. Nah, untuk auctionnya sendiri tentunya dari harga 800.000 itu setiap buyer akan saling bersaing guys, saling bersaing satu sama lain sampai memberikan harga yang makin tinggi, makin naik sampai finalnya mereka mendapatkan harga yang sesuai kita sepakati. Beliau senang, kita juga senang gitu. Dan pada saat briefing itu H-1 antara suami dan pihak property agent, kita berpikirnya wah pasti terjualnya ya kalau 820 atau 850 lah, 850.000 lah gitu kan, 8,5 miliar rupiah gitu. Nggak akan mungkin sampai 9 atau 1 juta Australia dollar atau ya sampai harga segitu, nggak akan mungkin banget. Setelah itu ternyata dan ini juga pertama kalinya aku melihat auction. Mungkin kalian sudah lihat di video aku sebelumnya, meskipun videonya tidak begitu jelas karena kita sebagai pemilik rumah tidak bisa diikut sertakan langsung, makanya kita lihat di dalam rumah, dan itu pun ya lihat dari jendela yang ada gordennya juga, makanya videonya nggak begitu jelas, sorry banget gitu. Tapi seru sih, seru. Biasanya aku suka lihat di TV-TV guys gitu, dan akhirnya bisa lihat langsung, dan itu tuh yang apa ya, buat aku ini pengalaman pertama aku dan terjadi di keluarga aku gitu, di ibu mertua sendiri gitu deh. Dan pada saat auction pun gitu ya, pas hari hanya yaitu kemarin kita datang itu jam 4.15 dan udah banyak banget mobil-mobil gitu ya, sampai tetangga dekat pun pada keluar, pada nonton juga, pada lihat, ikut serta banget gitu. Dan kita disambut hangat seperti biasa. Kita juga parkirnya agak jauhan karena cukup banyak banget mobil parkir di depan rumah ibu mertua, dan sekelilingnya sampai padat, sampai nggak bisa parkir, jadi kita harus jalan. Terus ya kita juga lihat sekelilingnya, ternyata udah banyak orang yang datang, udah banyak yang lihat-lihat, sampai dikumpulkanlah jam 4.30 itu para buyers yang memang serius membeli. Dan sebelumnya juga kita ketemu Lush sama timnya, dan Lushnya juga bilang sama suami aku bahwa ada 5 buyers, 5 pembeli yang benar-benar serius dan akan beradu di auction gitu. Dan ini yang auctionernya, aku pikir auctioneer itu adalah orang yang memimpin auctionnya sendiri guys gitu. Jadi orang yang memimpin, yang bilang oke, para hadirin semuanya, ibu bapak misalnya gitu kan, terima kasih sudah hadir, dan di kesempatan ini saya yang memimpin. Dan orang tersebut itu tuh bukan bagian dari property agent. Aku pikir itu satu perusahaan. Ternyata di Australia itu orang yang memimpin auctionnya itu, orang yang memimpin pelelangan itu memiliki perusahaan sendiri gitu. Jadi karena itu ada biaya khususnya. Makanya aku pikir kok karena aku nggak tahu kan, dan aku baru ngehnya tuh tadi malam pas lihat di Instagram, dan suamiku bilang auctionernya itu fee-nya 1.600, yaitu 16 juta, 1.600 dolar. Wow, gede juga ya, gue bilang gitu kan. Tapi ngapain dicas, kan itu bagian, aku pikir seperti itu. Ternyata itu bukan, ternyata ada perusahaan khusus untuk untuk perusahaan khusus yang terakreditasi untuk bagian auction aja. Jadi orang tersebutlah yang memimpin acara berlangsung gitu. Jadi kita karena COVID-19 ini, pandemik ini gitu, acaranya berlangsung di belakang, di halaman belakang, bukan di depan gitu kan. Dan itu juga dibatasi, nggak bisa banyak. Terus pada saat digiring semua ke halaman belakang, dan sebelumnya juga kita dikenalin sama auctionernya, namanya Andrew kalau nggak salah ya. Iya, aku lihat tadi malam di Instagramnya, dan aku bilang, oh ini dia. Dasar ya. Memang aku sama sekali nggak pernah tahu mengenai hal ini guys gitu. Terus pada saat dikumpul ini di halaman belakang, akhirnya mereka ya si buyersnya gitu ya, biasa ya berkubu-kubu gitu kan, social
keep social distancing tetap. Terus si auctioneernya juga memimpin, oke, seperti yang kalian tahu, kita buka harga rumah ini Rp800.000. Oke, siapa yang mencoba untuk menawarkan, bukan nawar jadi turun ya, nawarkan tambah gitu ya, 800.000, kita buka 820, nanti buyers respon gitu ya, oke saya 825, terus buyers yang lain 830, makin naik, seru banget guys, sampai aku bilang gila gitu kan, sampai melewati 850 mereka tetap bersaing, dan aku udah, that's amazing gitu kan, soalnya this is the first time, my first experience watching in a real show. Biasanya aku nonton di TV sampai merinding bulu kuduk aku karena harganya langsung naik sampai ke harga dari 870, 880, 890, 892, 895, dan terlihat banget dua grup ini saling bersaing harga gitu. Yang satu bukan ibu bapak sama anak, yang satu lagi kayak big family karena mereka datang secara grup yang cukup banyak, mungkin itu anaknya sama cucunya sama, pokoknya aku nggak tahu gitu, dan aku lihat dua keluarga ini yang bersaing ketat banget, sedangkan tiga keluarga yang lain gitu udah berhenti di 840 atau 850 ribu di harga itu, mereka udah nggak bersaing lagi gitu. Tetapi si dua ini terus aja, kalau yang satunya nambahin 5.000, misalnya nambahin 50 juta, yang satunya nambahin lagi jadi misalnya 2-3 juta atau 10 juta, pokoknya saling bersaing lah sampai ke harga 900.000, dan ada momen dimana semuanya berhenti, terus udah gitu mereka, salah satunya aku lupa siapa, langsung naikin harga 901 katanya gitu ya. Terus yang satu lagi si pembeli yang kita yang bener-bener final naikin harga lagi dong, dan itu juga dengan bantuan komunikasi dari pihak property agentnya. Sampai dibantu juga, gimana nih, kamu mau tetap ikutan nambahin atau memang kita kasih ke mereka gitu ya. Terus si bapak sama anak ini langsung nambahin 1.000 lagi, oke, saya 902, dan langsung lagi dong si agentnya pindah ke grup yang lain gitu ya, yang satu lagi gitu, gimana maksudnya, tapi nggak ada respon sama sekali. Ya udah langsung ditunggu sampai berapa lama, sampai berapa menit, tidak ada respon, tidak ada penambahan, akhirnya diketok palulah harganya 902.000 Australia dollar, jadi 902.000, ini sekitar 9,2 miliar rupiah guys, dan itu di luar prediksi kita, unbelievable banget, surprisingly banget. Jadi that's amazing number. Pokoknya semua pihak timnya dari property agent, termasuk lo, termasuk aku, termasuk suami, kita sama-sama senang dengan hasil akhirnya di harga segitu, karena itu udah di luar prediksi kita, dan mungkin ini jodoh juga, takdir juga gitu ya, harus rumah ibu mertua aku tuh jatuh ke tangan bapak dan anak itu. Dan lebih surprisingly-nya banget, ternyata nama bapaknya itu sama dengan nama bapaknya suami aku. Jadi aku bengong dong, gini, gila, berarti owner itu sama old owner sama new owner itu exactly the same name, to be honest. Jadi sama banget namanya, sampai siapa namanya, kok sama kayak nama bapak saya gitu. Jadi pada saat udah diketok palu, langsung digiring untuk tanda tangan segala macam, baru dikenalin lah gitu ya, oh ini pemilik rumah ini ya, lalu kenalan, terus udah gitu ya itu kagetnya, oh sampai aku juga kaget, ya Allah, Masya Allah, sampai aku bilang memangnya namanya takdir gitu ya, takdir jalan hidup, kita kan nggak tahu gitu ya, sampai pemilik rumah aja gitu jatuh ke pemilik rumah yang baru dengan nama yang sama. Itu sih
sangat membuat aku kaget, campur senang, campur haru juga, sedih juga ada, karena gimana pun juga rumah itu kan sama sekali bukan rumah sembarangan juga gitu, dan penuh memori juga. Tentunya suami aku yang punya banyak banget memori dengan almarhum kedua kakaknya, terus udah gitu ya, pokoknya banyak hal di setiap sudut rumah itu. Rumah itu juga memang bersejarahnya sangat, udah 40 tahun tidak pernah direnovasi tapi kondisinya masih bagus gitu. Karena 4 kamar, mungkin mereka akan renovasi. Iya, ternyata mereka akan renovasi, dan pada saat kita ya sedikit chit chat juga sama si pembeli yang baru, ya kita ucapkan selamat. Terus mereka juga, ya bapak sama anaknya juga happy gitu, dan dia juga ternyata suka dengan lingkungannya yang benar-benar tenang, nyaman, terus ya asik aja gitu, strategis aja buat dia gitu. Terus udah gitu dia juga suka lahannya luas, terutama backyardnya juga yang cukup luas. Itu sih yang membuat dia untuk tetap kuat dengan pendiriannya untuk fokus mau membeli rumah kita gitu. Maksud aku rumahnya ibu mertua. Dan setelah itu juga ya kita benar-benar bersyukur banget sih, terutama suami, dan aku sangat bangga banget sama suami aku, karena sampai detik ini pun aku nggak pernah nggak pernah terpikirkan untuk berada di posisi sampai sekarang ini gitu. Nggak pernah bisa membayangkan kita bisa ngalami fase seperti ini gitu, dan cukup membanggakan banget buat aku juga, karena sampai kita melakukan banyak hal yang sudah kita perbuat gitu untuk ibu mertua, terutama suami gitu. Kita beresin, kita cari property agent, cari agent yang terbaik untuk beliau. Itu tidak ada di benak kita untuk mengambil sedikit pun hasil dari penjualan rumah, guys, sama sekali tidak. Jadi pure semua uangnya masuk ke aged care, karena untuk biaya fasilitas dan segala macam juga cukup mahal gitu. Dan biaya kamarnya, terutama kamarnya, mungkin kalian bisa lihat di website yang ada di deskripsi box aku di bawah seperti apa harganya. Dan harga kamar untuk aged care-nya sendiri itu 750.000, yaitu 7,5 miliar. Jadi untuk fasilitas dan segala macamnya udah cukup lengkap, udah cukup yang terbaik, ini udah eksklusif. Dan aku memang mendukung juga pada suami gitu untuk memilih aged care ini, karena bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik, karena beliau juga memiliki rumah yang bagus, penuh banyak memori yang bagus gitu, dengan harga yang sekarang fantastis. Jadi semua sisa uang itu pure masuk ke dalam rekeningnya, dan ibu mertua juga punya dana pensiun superannuation gitu kan, karena di sini kan semua jenis pekerjaan apapun perusahaan itu membayar gaji dan dana pensiun. Meskipun tidak banyak, tapi masih bisa memfasilitasi untuk hidupnya ibu mertua sampai kapanpun lah gitu. Dan satu hal lagi yang memang ibu mertuaku untuk saat ini gitu membayar secara harian dan bulanan gitu. Jadi kalau misalnya per bulan itu sekitar 3.600 atau 36 juta, karena memang udah termasuk kamar dan servis lainnya. Tetapi karena di sini pemerintahnya sangat bijaksana, dan ada bala bantuan juga untuk orang yang lanjut usia, apalagi memiliki kondisi yang demensia. Demensia itu apa ya? Demensia itu jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin udah pikun, jadi udah lupa dengan kegiatan atau kejadian 2, 3, 5 jam sebelumnya gitu. Jadi mungkin untuk saat ini masih mengenal kita, masih mengenal anaknya, masih mengenal aku gitu. Tapi one day, nggak tahu kapan, nggak tahu berapa tahun lagi, mungkin memorinya sudah nggak inget lagi gitu guys. Jadi mungkin
itu yang bisa aku share ke kalian mengenai demensia seperti apa. Lebih lanjutnya mungkin nanti aku akan bahas di video aku berikutnya. Terus oh ya, aku selesaikan lagi. Jadi karena pemerintah di sini cukup bijaksana dan suami aku udah mengajukan bantuan dana dari pemerintah, akhirnya dari pembayaran bulan lalu 3.600 dan kita semua mengajukan dan memasukkan semua aset ibu mertua, dan pemerintah juga udah hitung segala macam, keluarlah nilai total kita cuman bayar 2.400.000, bayangkan dari 36 juta menjadi 2.400.000 per bulannya gitu guys. Jadi bisa dibayangkan bagaimana apa ya, kerja keras kita, usaha yang kita berikan untuk ibu mertua, untuk ibunya suami, dan aku juga mendukung penuh. Aku juga sampai kayak apa ya, sama suami yang ikhlas, yang tulus, karena gimana pun juga kamu satu-satunya. Dan mungkin kalau di saat pandemik seperti ini mungkin ada juga anak-anak yang mungkin curang atau apa gitu ya, yang kayaknya serakah maruk gitu. Mungkin bisa aja kalau udah diberikan kekuasaan penuh, tanggung jawab penuh, karena sebelumnya juga kan ibu mertua aku udah memberikan dalam kertas dan lawyer bahwa apapun yang terjadi sama diriku nanti, anak aku yang bertanggung jawab penuh untuk mengambil keputusan apapun untuk hidupnya. Jadi kalau misalnya yang anaknya mungkin yang tidak bertanggung jawab, bisa aja dong dari harga segitu bisa dicurangin, bisa dikurangin untuk kebutuhan pribadi. Tapi sama sekali suami aku tidak sama sekali mengambil, bahkan aku pun tidak pernah apa ya, tidak pernah terbenak pikiran aku untuk wah enak nih dapat duit segini nih, enggak sama sekali. Sampai dari rekening ke rekening udah langsung masukin, tinggal dikurangin, dan ya udah sisanya biar untuk perawatan, karena gimana pun itu bukan hak kita, bukan hak suami, bukan hak aku juga. Jadi kita cukup fair, cukup adil, dan di sini kita mengusahakan karena kita anaknya, kita bagian keluarganya yang bertanggung jawab penuh untuk ibu mertua atau ibu kita di keluarga ini gitu guys. Dan ya aku cukup lega, aku cukup tenang, dan aku juga tidak pernah berhenti untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga ini adalah jalan hidup yang kita hadapi, yang harus kita lalui juga, karena kita juga nggak tahu sebagai manusia kan kita bakal seperti apa. Dan dengan kejadian ini juga membukakan pikiran aku gitu, bahwa oh ternyata menjual rumah, menghadapi kejadian seperti ini tuh nggak mudah gitu. Ada usaha di dalamnya, ada dukungan penuh secara moral, secara batin, secara lahir, pokoknya all of them a whole package gitu guys. Dan ya itu dia yang bisa aku share. Dan tarang, jadi ini dia buktinya. Congratulations on your sale of your property gitu. Dan setelah semuanya selesai, aku juga nanya gitu, berapa persen sih profit atau keuntungan dari property agent gitu ya, menjual rumah. Mungkin kalau setahu aku, mungkin kalau harganya di bawah 1 juta Australia dollar gitu kan, atau 10 miliar, itu persentasenya mereka profitnya cuma 1,5% gitu, 1,5% gitu kan ya, sekitar 130.500.000 atau 13.500 Australia dollar gitu. Dan kalau mungkin lebih dari 1 juta Australia dollar mungkin bisa sampai 2 atau 3%. Itu sih tergantung dari property agentnya sendiri, karena mereka juga punya perhitungan masing-masing kan ya guys. Tapi kita cukup senang banget dengan servisnya mereka yang cukup humble, yang cukup komunikatif gitu sama kita. Dan semuanya tuh diberikan kelancaran, kemudahan, sampai dia juga nggak ada beban gitu. Bahkan mereka tuh sangat antusias banget menjual properti ini, sangat
seneng banget gitu komunikasi sama kita, karena kitanya juga nggak neko-neko, nggak banyak nuntut, nggak banyak macem juga gitu. Jadi semua pihak yang terlibat di sini pun sangat senang gitu, antara klien sama agentnya itu sangat ada komunikasi yang sangat kuat gitu guys. Dan ini membuat aku untuk jadi kayak wow gitu. Pokoknya ya nanti aku kasih lihat di awal video. Jadi kalau kalian mendengar cerita aku dari awal sampai akhir, itulah kenapa video itu aku masukkan di awal, supaya karena biasanya kalau orang-orang yang nonton skip iklannya atau skip di pertengahan karena terlalu panjang. Tetapi ini butuh penjelasan yang secara akurat, secara lengkap, karena bagaimanapun namanya juga kita share, nggak mungkin bisa 2-3 menit, ya kan? Oke deh guys, thank you so much udah nemenin aku ngoceh, share, karena ini merupakan suatu pengetahuan dan informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Aku juga pada saat menginformasikan seperti ini sama mamaku bilang, wah Neng, kayaknya di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Bahkan ada banyak orang yang pengen jual propertinya sampai nunggu lama tapi nggak terjual, dan mungkin who knows suatu saat ada property agent yang menggunakan sistem auction, meskipun si penjual properti itu harus mau merogoh kocek, tapi worth it gitu buat kita sih. Yang penting terjual, karena ini cukup cepat juga. Namanya harus ada orang yang terlibat dan membantu itu, you know lah ya, zaman sekarang nggak ada yang gratis gitu kan. Dan ya hanya ini yang bisa aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih juga sudah mendukung aku, sudah mendoakan aku, sudah memberikan aku semangat juga. Karena kalau kalian melihat kegiatan aku di sosial media, terutama di Instagram, mungkin aku sering instastory ke rumah ibu mertua lagi, ya inilah jawabannya lengkapnya. Dan kalau kalian pengen tahu perbedaan panti jompo di Indonesia atau aged care di Australia itu seperti apa sih, nanti aku bikin video lengkapnya di video setelah ini, who knows. Oke, jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye bye. Bye.